Om Swastiastu. Selamat pagi. Apa kabarnya Sri hari ini? Sehat? Astengkara sehat, Bu. Ya, harus selalu menjaga kesehatan ya, karena Iya, masa Bu. pandemi seperti sekarang ini, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, ingat juga jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya. Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Apalagi? Memakai? Memakai masker. Iya lagi. Tidak dekat-dekatan. Iya, menjaga jarak ya. Kemudian lagi Tetap menghindari diam di rumah. atau menghindari kerumunan. Ya, bagus sekali masih ingat ya 5M-nya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Nah, jadi Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk menambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Boleh nyanyikan ya? Lah, aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sudah semangat? Sudah semangat ya? Ya, oke. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, silakan disiapkan dulu semua perlengkapannya, kertas, braille-nya, kemudian pennya, kemudian sinyalnya dipastikan bagus ya, kemudian HP-nya, kemudian alat peraga yang sudah diambilkan oleh orang tuanya waktu kemarin. Nah, disiapkan juga, kemudian cari posisi yang nyaman ya, nanti untuk menggunakan alat peraganya biar bisa lebih nyaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Coba masih ingat bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja? Bilangan bulat ada yang negatif, Ya, ada bagus. yang positif, dan di Ya, tengah-tengahnya ada 0, Bu. iya bagus. Nah, misalkan kalau penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat misalnya apa? Kemarin juga sudah ada contohnya yang kita pelajari. Satu, apa coba yang menggunakan bilangan positif? Misalnya pernah demam? Yang mengukur suhu. Iya, bagus. Nah, kemudian akhir-akhir bulan kemarin ada kasus yang yang kapal tenggelam itu. Nah, dia tenggelam di bawah kedalaman laut. Kalau seperti itu menggunakan bilangan apa? Kalau di bawah permukaan laut. Negatif, Bu. Iya, bagus. Betul sekali ya. Ternyata masih ingat. Nah, untuk hari ini kita penting sekali mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Karena nanti dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Mungkin bisa Widya berikan contoh penggunaan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat yang sudah diketahui. Kalau panas dimasukin ke kulkas gimana?
Kopi panas dimasukin ke kulkas. Iya, suhunya kan dari kopinya panas, kemudian masukin kulkas, nanti suhunya berubah ya. Nah, tapi kalau kopinya masih panas, jangan dimasukkan ke kulkas dulu. Nanti kulkasnya bisa rusak. Ya, ya tunggu dulu dingin. Kalau mau dibikin es kopi, tunggu dingin dulu, baru kita masukkan ke kulkas. Ya, dia Ya, biar Bu. kulkasnya tidak rusak ya. Ya. Nah, misalnya tadi contohnya sudah bagus. Nanti kita bisa hitung suhu kopi yang semulanya suhunya misalnya 5 derajat Celcius, kemudian dimasukkan kulkas, nanti suhunya bisa turun menjadi misalkan negatif 3 derajat Celcius. Nah, berapa nanti penurunan suhunya? Itu bisa kita nanti hitung ya, menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Ya, paham ya? Ya, Nah, Bu. adapun, setelah mempelajari materi ini, anak-anak nanti diharapkan, Widya itu dapat menggunakan alat peraga. Nah, dengan bantuan alat peraga itu dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, nanti bisa menggunakan alat peraga sebagai bantuannya. Kemudian yang kedua, dapat memahami sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan bulat tersebut. Ya, paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Enggak begitu, Bu. Ya, nanti Widya menggunakan alat peraga sebagai bantuannya nanti akan menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Widya simak permasalahan yang akan Ibu sampaikan. Nah, nanti juga akan Ibu kirimkan melalui WA dengan pesan suara. Jadi, nanti Widya bisa putar berulang-ulang ya. Nah, coba sekarang diperhatikan dulu permasalahannya. Permasalahan 1, cuaca di Kelungkung sangat panas. Komang ingin membuat es sirup. Saat di kulkas, suhu es negatif 5 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan beberapa menit, suhunya naik 3 derajat Celcius dari suhu awal. Nah, berapa suhu es sekarang? Nah, itu permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, Pak Nyoman mempunyai usaha ayam potong. Karena ada virus, ayam Pak Nyoman ada yang mati. Dalam 3 hari berturut-turut, ayam yang mati adalah 5 ekor, 8 ekor, dan 3 ekor. Nah, berapa jumlah ayam Pak Nyoman yang mati? Nah, ada 2 permasalahan, nanti juga Ibu akan kirim melalui WA dengan pesan suara. Jadi nanti Sri bisa akses atau putar berulang ya. Nah, kira-kira dari permasalahan itu ada yang ditanyakan? Jadi saya buat ini tugasnya ya, Bu. Nah, nanti Ibu akan kirimkan LKPD. Jadi permasalahannya ini akan Sri selesaikan dalam LKPD. Ya, LKPD-nya Ibu akan kirim melalui Classroom dan juga melalui WA. Nanti Sri mana yang lebih mudah diakses, lebih mudah mana yang dikerjakan langsung dari laptopnya, atau bisa dengan menulis di braille juga tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti untuk mengerjakan LKPD ini kita akan diskusi nanti melalui WA. Ya. Nah, kemarin Ibu juga sudah kirimkan tutorial penggunaan alat peraganya, kemudian bahan ajarnya juga. Nah,
nanti gunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, dan bisa mencari referensi lain. Nah, nanti Sri akan menyelesaikan LKPD ini selama 20 menit. Ya. Ya, Nah, Bu. 10 menit. Ibu berikan waktu lagi 10 menit untuk mempelajari lagi hasil dari pengerjaan LKPD yang sudah Sri kerjakan. Nah, nanti akan kita presentasikan di gimmick kita yang kedua. Nah, nanti dalam diskusi, kalau ada yang tidak dipahami seperti itu, silakan diskusi di WA ya. Ya, Bu. Nah, nanti akan Ibu informasikan di WA kalau sudah waktunya untuk gimmick presentasi. Nah, Ya, Bu. gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Boleh dibantu sama ibunya? Nah, dibantu boleh, tapi Sri yang mengerjakan, jangan ibunya semua yang mengerjakan ya. Jika kesulitan dalam menggunakan alat peraga, boleh dibantu ya. Tapi jangan semua dikerjakan oleh ibunya, ya Widya. Ya, ini ada 2 bentuk yang Ibu kasih. Saya harapkan ada yang seperti tanda tambah, ada yang seperti tanda kurang. Ya. Untuk apa, Ibu? Nah, di tutorial Ibu sudah jelaskan kalau yang tandanya positif itu nanti akan mewakili bilangan positifnya. Ya. Kalau yang alat peraganya itu tanda kurang, nanti akan mewakili bilangan negatifnya. Ya. Nah, tutorialnya sudah sempat diputar, sudah dipraktekkan oleh nanti diputar tutorialnya, kemudian minta bantuan sama Ibu untuk mempraktekkan ya penggunaannya. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, nah sekarang kita live dulu dari gimmick ini. Kita akan diskusi melalui WA group. Melalui WA ya. Ya, Bu. Nah, selamat bertemu kembali Widya di gimmick kita yang kedua. Ya, Bu. Gimana? Sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Sudah sih, Bu, tapi ada yang ragu-ragu. Oh ya, ada yang ragu-ragu. Oke, tidak apa-apa. Nanti coba dipresentasikan ya. Sudah siap untuk presentasi? Ya, Asengkara siap. Nah, tadi Sri mengerjakannya di laptop langsung atau di braille-nya? Di braille, Ibu. Di braille. Berarti presentasinya nanti Ibu bacakan dulu permasalahan, kemudian nanti dijawab ya. Ya, ya Ibu. Atau mungkin langsung bisa dijawab, dibacakan dan pertanyaannya langsung jawabannya bisa. Atau Ibu mau bacakan dulu? Gimana, Widya? Mau baca sendiri? Yang nomor 1 Ibu bacakan. Iya. Nah, baiklah. Ibu bacakan dulu permasalahannya ya untuk kegiatan LKPD-nya. Cuaca di Klungkung sangat panas. Komang ingin membuat es sirup. Saat di kulkas, suhu es negatif 5 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan, beberapa menit suhunya naik 3 derajat Celcius dari suhu awal. Berapa suhu es sekarang? Nah, untuk menyelesaikannya, sudah ikuti langkah-langkahnya ya.
Yang A, tuliskan suhu awal es. Ayo, berapa suhu awal esnya? -5, Ibu. Ya, bagus, -5. Tuliskan kenaikan suhu dari suhu awalnya. Berapa tadi naik? Lagi 3 derajat naiknya. Ya, naiknya 3 derajat Celcius. Nah, jika suhunya naik, berarti ada penambahan suhu atau penurunan suhu. Naik berarti ditambahkan. Ya, bagus, ditambahkan. Nah, jadi bentuk operasi penjumlahan atau pengurangannya seperti apa jadinya? Suhu awal ditambah kenaikan suhunya. Suhu naiknya. Ya, jadi kalau yang negatif 5 ya, ditambahkan dengan 3. iya, bagus. Jadi operasinya menjadi negatif 5 derajat Celcius tambah 3 derajat Celcius. Nah, dengan menggunakan alat peraga, berapa tanda positif yang diperlukan? Tanda positif jadinya 3 buah. Ya, 3 buah. Bagus. Kemudian, berapa tanda negatif yang diperlukan? 5 buah. 5 ya, karena negatif 5 berarti 5 tanda negatif yang diperlukan. Kemudian pasangkan tanda positif dengan negatif yang telah diambil. Ada berapa pasang? Ada 3 pasang, Bu. Ada 3 pasang, ya bagus. Nah, berapa banyak tanda yang tidak mempunyai pasangan? Ada 2. Dua. Ada Tanda 2 apa yang? Iya, tanda apa yang tidak punya pasangan? tanda negatif. Tanda negatif. Tanda negatif sebanyak 2. Nah, jika seperti itu, berarti berapa hasil dari negatif 5 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius? Lagi negatif. Lagi negatif 2, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Berarti sudah bisa menggunakan alat peraganya. Ya, untuk hasilnya itu adalah tanda yang tidak mempunyai pasangan, ya. Nah, karena ada 2 tanda negatif yang tidak mempunyai pasangan, maka itulah yang menjadi hasil dari negatif 5 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Ya, bagus sekali, Widya ya. Nah, untuk nomor 2, Pak Nyoman mempunyai, ya silakan mau dibaca sendiri. Saya bacakan, Ibu. Iya, silakan Widya, silakan dibaca. Pak Nyoman mempunyai usaha ayam potong. Karena ada virus, ayam Pak Nyoman ada yang mati. Dalam 3 hari berturut-turut, ayam yang mati adalah 5 ekor, 8 ekor, dan 3 ekor. Berapa banyak ayam Pak Nyoman mati dalam 3 hari? Ya. Di bawahnya penyelesaian. Tuliskan yang diketahui. Hari pertama, ayam yang mati adalah 5. Ya, bagus. Hari kedua, ayam yang mati adalah 8. Ya, betul. Hari ketiga, ayam yang mati adalah 3. Ya, benar. Tuliskan yang ditanyakan.
yang ditanyakan berapa ayam Pak Nyoman yang mati? Ya, Semuanya berarti, Bu. semuanya. Ya, nah berapa jumlahnya? 5 ditambah 8 ditambah 3. Iya, Jadinya 16. iya bagus 16. Nah, kemudian untuk sifat penjumlahannya. Nah, sifat penjumlahan yang mana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mencari jawabannya itu? 5 ditambah 8 dulu, hasilnya ditambah 3. Nah, betul. Itu sifat apa? Nggak tahu. Ada komutatif, ada asosiatif. Kalau komutatif itu nanti ditukar ya, misalnya 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Nah, di bahan ajarnya juga sudah disampaikan. Kalau asosiatif, misalnya 5 tambah 8 tambah 3, boleh dikerjakan 5 tambah 8 dulu, hasilnya ditambahkan 3, atau boleh dikerjakan 8 tambah 3-nya dulu, kemudian tambahkan 5. Ya, jadi karena ini ada 3 bilangan yang dijumlahkan, jadi dapat digunakan sifat asosiatif ya. Iya, Bu. Ya, nanti coba dilihat lagi di bahan ajarnya ya. Ya, Bu. Sifat-sifatnya. Nah, dari yang sudah dikerjakan di LKPD, kira-kira ada yang ditanyakan atau yang mana yang kurang dipahami? Jika seandainya dibalik, yang di pertama bisa, Ibu. Yang pertama ada negatif 5 ditambah 3. Kalau dihitungkan di 3 ditambah 3 dulu diambil tanda negatifnya, kemudian baru dihitungkan, 3 tanda tambahnya, kemudian baru dihitungkan 5 lagi tanda negatifnya, boleh kan? Iya. Nah, sesuai dengan sifat yang Ibu tadi sampaikan, sifat komutatif ya. Jadi boleh ditukar ya. Boleh tanda negatifnya dulu diambil, boleh tanda positifnya dulu diambil. Ya. Nah, nanti coba Widya lakukan seperti itu. Apakah hasilnya nanti sama? Nah, kalau sama berarti sifat komutatifnya berlaku ya. Iya, Bu. Iya, bagus sekali, sudah kritis sekali bertanya nih. Berarti sudah dipelajari ya bahan ajarnya. Bagus, gitu harus dipelajari ya. Nanti bisa juga dicari sumber-sumber lainnya. Ya, Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang cukup aja, Bu. Sudah, ya. Nah, berarti dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang dapat disimpulkan? Bisa? Widya coba berikan kesimpulan dari yang sudah Widya kerjakan di LKPD, apa saja yang kita bisa dapatkan? Pertama, jika tanda yang tersisa negatif tidak dapat pasangan, berarti itu sebagai jawaban dari hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada tanda negatif untuk yang kedua, karena hanya ada satu tanda yaitu positif saja, jadi tidak bisa dipasangkan, namun bisa dihitung menjadi satu kawanan semua tanda positif itu. Itulah sebagai jumlah jawabannya. Iya, benar ya.
Untuk yang nomor 2 itu karena tidak ada tanda negatif. Jadi semua tanda positifnya tidak mempunyai pasangan ya, sehingga itulah hasilnya. Nah, Ibu tekankan kembali untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, tadi Widya sudah menyampaikan, sudah bagus. Ibu tambahkan sedikit ya. Nah, yang pertama, jika dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ada tanda yang tidak mempunyai pasangan, maka itulah yang akan menjadi hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat tersebut. Ya, kemudian dalam operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif dan yang tadi asosiatif. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, nah, sifat-sifat operasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Iya. Nah, sudah paham? Ada yang ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan berikan kuis ya, kuis kecil. Nah, Ibu kirim lewat WA ya. Jadi silakan dikerjakan 10 menit waktunya. Ada 5 soal di situ. Silakan kerjakan 10 menit. Ya, silakan. Dikerjakan sekarang, Bu? Iya, dikerjakan langsung sekarang. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Di formnya ini, Bu? Iya, langsung dijawab di Google Form-nya. Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu sudah lihat hasilnya? Dan hasilnya sangat bagus ya. Tapi ada yang terakhir. Berapa kedalaman posisi kedalaman kapal selam? Nah, kurang lengkap jawabannya. Jadi jawaban yang lengkap itu adalah 180 di bawah permukaan laut. Ingat, kalau dia menghasilkan bilangan negatif berarti posisinya di bawah permukaan laut, ya? Iya, Bu. Tadi Iya. jawabnya 180 aja. Iya. Hasilnya negatif 180 yang benar. Nah, kan sudah kelihatan di sana tadi nilainya dapat berapa ya? Ya, Bu. Tapi sudah memenuhi KKM kita. Nah, karena nilainya Widya sudah di atas KKM, sekarang setelah kegiatan ini silakan kerjakan latihan-latihan yang ada di bahan ajar yang sudah Ibu kirim itu ya. Ada soal-soal di situ, kemudian ada tugas juga. Nah, kerjakan itu untuk menambah pemahamannya. Ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Kalau seandainya ada PR-nya, Ya. di-share. Boleh kan tanya di WA, Bu? Iya, boleh. Iya, silakan berdiskusi di WA, tidak apa-apa. Ya, nah cari juga referensi lain, boleh. Ya. Ya, Bu. Nah, iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup. Nah, kalau tidak, seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita akan nyanyikan dulu ya lagu Bali. Nah, untuk hari ini Ibu akan pilihkan lagunya sebentar alang-alang bopo-bopo tiang melipo aji satu seteng marabakat anak bagus ceng enyo. Kita harus semangat ya, walaupun pelajaran sudah akan segera diakhiri. Nah, sebelum diakhiri, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Ya, silakan Sri, kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pertemuan kali ini Ibu akhiri dengan para musanti. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi. Silakan Sri bisa live dari room ini.